Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Atika, NPM 1901160124. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 tugas manajemen audit kinerja. Yaitu tugasnya tentang resum jurnal yang berjudul Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Organisasi pada PT Persero Surveyor Indonesia Surabaya Area. Adapun dari kelompok 7 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua ada Fitri Aminah, NPM 1901160122, Dinda Anggraini, NPM 1905160121. Selanjutnya mereka ada video perkenalan mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan materi, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aminah Siagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggraini, NPM 1905160122. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pendahuluannya maupun abstraknya. Yang judulnya tadi, Pengaruh Audit Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Organisasi pada PT Persero Surveyor Indonesia Surabaya Area. Jurnal ini diterbitkan pada Juli-Desember 2012. Penulisnya yaitu Patrianus Christian Sambule. Adapun tujuan jurnal ini yaitu tentang mengaudit tentang yang ada di perusahaan tersebut, apa-apa saja efektivitas organisasinya yang terjadi di PT Surveyor Indonesia Surabaya Area tersebut, dengan tujuan yang nantinya itu dapat memperbaiki apa yang belum sepenuhnya dibuat oleh perusahaan itu, sehingga mempermudah mereka dalam proses audit tersebut. Jadi selain untuk mempermudah mereka, tujuannya itu juga menjelaskan pengaruh audit sumber daya manusia terhadap efektivitas organisasi pada PT Surveyor Indonesia Area Surabaya itu, untuk mendeskripsikan faktor yang paling dominan dari variabel independen audit sumber daya manusia yang terdiri dari variabel fungsi audit sumber daya manusia, efektivitas organisasi pada Surveyor Indonesia Area Surabaya. Maka dari itu diharapkan juga perusahaan secara konsisten mengaudit sumber daya manusia secara berkala agar produktivitas karyawan terus meningkat dari waktu ke waktu. Adapun dari kata kuncinya itu yaitu sumber daya manusia, efektivitas organisasi. Jadi audit sumber daya manusia dapat dilakukan pada semua fungsi-fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan, penerimaan, seleksi, latihan, dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan karyawan dengan organisasi atau hubungan industrial. Audit sumber daya manusia sebagai suatu analisis dari semua faktor yang menyangkut administrasi personalia, diikuti dengan rekomendasi untuk memperbaiki setiap penyimpangan dari standar yang diinginkan. Itu menurut Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan peneliti adalah penelitian asosiatif atau hubungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang dijadikan angka. Yang kedua yaitu mengenai hasil penelitian.
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diperoleh persamaan regresi linear berganda Y, yaitu sama dengan 4-4,310 ditambah 0,302 X1 ditambah 0,291 X2 ditambah 0,354 X3. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian pembahasan. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel bebas X1 sebesar 3078, variabel X2 sebesar 2167, dan variabel X3 sebesar 2820. Nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas adalah positif, yang menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara variabel audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, dan audit ketaatan manajerial terhadap efektivitas organisasi, atau dengan kata lain, semakin tinggi pengaruh audit sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, dan audit ketaatan manajerial, maka semakin tinggi efektivitas organisasi. Adapun bagian kesimpulan, berdasarkan hasil analisa pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, variabel audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, dan audit ketaatan manajerial mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel terikat, yaitu efektivitas organisasi. Karena itu, apabila perusahaan tidak memperhatikan pelaksanaan audit sumber daya manusia dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap tercapainya laba, produktivitas, tingkat jumlah pelanggan, dan umur piutang perusahaan. Yang kedua, prosentase pengaruh variabel bebas audit fungsi sumber daya manusia terhadap variabel terikat, yaitu efektivitas organisasi, yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi simultan sebesar 0,826 atau 78,2%. Sisanya 21,8% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Tetapi karena pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan lebih dari 2 variabel, maka nilai determinasi yang digunakan bukan lagi R-squared, melainkan adjusted R-squared sebesar 0,752 atau 75,2%. Yang ketiga, secara parsial dengan uji T menunjukkan bahwa audit fungsi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Audit kepuasan karyawan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Audit ketaatan manajerial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Adapun yang keempat, audit SDM yang meliputi audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, dan audit ketaatan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi PT Surveyor Indonesia Surabaya Area. Audit fungsi sumber daya manusia berpengaruh dominan terhadap efektivitas organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan audit sumber daya manusia akan meningkat efektivitas organisasi PT Surveyor Indonesia Surabaya Area. Baik, sekian presentasi dari kami, yaitu tentang resume jurnal yang berjudulkan Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Organisasi pada PT Persero Surveyor Indonesia Surabaya Area. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.